Bab 4159 Tebasan Dewa Terakhir. Hawa tubuhnya berubah cepat, menjadi seperti air danau yang sangat tenang. Tenang, sunyi, penuh dengan kedamaian langit dan bumi. Sebuah hawa hitam dan putih muncul dalam mata Erik Kin, terus mengalir secara pelan. Dia menjulurkan tangan, menciptakan serangkaian gerakan dengan cepat. Teknik waktu, satukan. Untuk pertama kalinya Erik Kin mengeluarkan teknik waktu dengan sempurna, gerakan terakhir berhasil diciptakan. Weng. Sebuah hawa istimewa keluar dari tubuh Erik Kin, cahaya hitam dan putih menyala secara bergantian membentuk gelombang yang sangat kuat. Sama seperti teknik waktu yang dilakukan Dewa Bintang di dalam kapal. Hawa hitam dan putih berpencar, semua daerah yang dilalui menjadi sunyi senyap. Tentu saja, hawa itu juga menghampiri kepala naga hitam yang sedang meraung di depan. Dalam sekejap mata, mulut naga seperti membeku, tidak lagi menyebarkan hawa mematikan, kini berubah menjadi seperti sebuah patung. Setelah itu, kawasan kabut hitam juga dilewati. Energi hitam yang senantiasa bergerak itu pun menjadi kaku, berhenti di tempat semula. Pada akhirnya, hawa hitam putih juga melewati tempat Tobi berada. Mata Tobi terbelalak, tubuhnya sama sekali tidak bisa dikendalikan dan seketika berhenti di tempat. Bayi iblis dalam tubuhnya menjerit sesaat seperti mendapat ancaman paling berbahaya, lalu mengeluarkan sebuah hawa merah dari dalam. Itu adalah teknik andalan Tobi Kyu, tepatnya teknik paling kuat yang dikuasai. Sebelum Tobi mengambil keputusan, ketakutan bayi iblis di dalam diri membuatnya mengeluarkan hawa itu secara otomatis. Hanya saja teriakan itu mendadak terhenti. Hawa darah yang mengalir di kulitnya juga berhenti di saat itu juga. Teknik apa yang Erik Kin gunakan? Kenapa aku tidak bisa bergerak sama sekali? Tobi berteriak keras di dalam hati. Perasaan tidak bisa bergerak sungguh membuatnya tidak nyaman, terutama karena jarak Erik Kin sudah semakin dekat dengannya. Tobi merasakan sebuah ancaman besar. Dan dibandingkan dengan kondisi tubuhnya yang tidak bisa bergerak saat ini, hal yang jauh lebih membuatnya takut adalah teknik hitam putih aneh yang digunakan Erik Kin membuatnya merasakan sebuah hawa kekuatan suci. Hawa yang ada pada teknik seorang master mulia. Apakah teknik yang digunakan oleh orang ini untuk membekukan langit dan bumi, serta menghentikan ilmu sihirnya sungguh kekuatan suci Dewa Bintang? Sebelumnya Tobi merasa yakin kekuatan suci yang Erik miliki hanyalah sejenis ilmu sihir yang tidak mungkin bisa digunakan untuk mengalahkan dirinya, makanya tak kunjung dikeluarkan oleh Erik. Tobi Kyu juga merasa sangat yakin, kekuatan suci jenis apapun yang dikeluarkan Erik Kin tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Sebab kekuatan suci yang dia kuasai berada di peringkat 13, di seisi dunia jalan surga, tidak ada satupun orang yang memiliki kekuatan suci yang mampu mengalahkannya. Namun kini, kepercayaan diri Tobi Kyu buyar begitu saja. Karena dengan cepat dia menyadari Erik Kin tidak hanya membuat dirinya kaku, tetapi Erik Kin juga bisa bergerak. Di dalam ruang yang seolah berhenti bergerak itu, baik Tobi Kyu, bayi iblis maupun naga raksasa yang terbentuk dari energi hitam, semuanya tidak bisa bergerak sedikitpun. Tetapi Erik Kin malah memijakkan kaki ke permukaan bumi, berjalan santai seperti biasanya. Seolah menjadi satu-satunya pengendali di dunia itu, dan menjadi pergerakan langit di sana. Jika begitu, bukankah aku akan menjadi daging cincang di tangannya? Bagaimana bisa dia bergerak semudah itu? Tobi berteriak keras, tenaga dalam tubuh semakin menyatu, namun tetap saja tidak berhasil mendatangkan keterampilan sihirnya, bahkan sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan bayi iblis. Ingin
melepaskan diri, jangan mimpi lagi. Saat ini Eric Kin telah menyimpan kembali hawa hitam dan putih. Di kawasan seluas puluhan meter itu, dialah satu-satunya orang yang bebas melangkah. Melihat Tobi Qiu berusaha melepaskan diri, ekspresi wajah Eric berubah menjadi dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ingin orang itu lakukan? Jika sebelumnya teknik waktu yang digunakan sang ayah, Alonso Qin adalah sebuah penghalang yang terbentuk dari hawa-hawa kuat, asalkan orang yang memberontak memiliki kultivasi cukup kuat dan bisa terus membuat langit dan bumi berguncang, kemungkinan besar bisa membuatnya penghalang itu hancur, bahkan mengakhiri jurus Taoisme itu lebih awal. Tapi, yang digunakan kali ini adalah teknik waktu milik Dewa Bintang. Setiap butir debu, setiap butir pasir di sana dikendalikan langsung oleh dirinya. Artinya sekalipun ingin menggerakkan Reiki di kawasan itu, Tobi Qiu sama sekali tidak memiliki kekuatan itu. Merasakan hawa dalam tubuh bergerak cepat, Eric mengangkat pisau Yu Yang secara perlahan. Itu adalah teknik mematikan yang sudah dia siapkan sejak awal. Mulai dari membocorkan rahasia Sky Eater, hingga sengaja bersikap seolah mengalami efek samping. Semua demi hal ini. Tenaga tubuh Taois masuk ke dalam tubuh bagai pintu air yang dibuka. Setelah ilmu tiada dua api suci pergi, Eric pun mulai mendatangkan ilmu tiada dua tubuh Taois. Karena ilmu tiada dua tidak bisa digunakan secara bersamaan, bukan berarti tidak bisa digunakan secara bergilir. Hanya saja, dengan begitu efek samping yang dirasakan akan berlipat ganda, derita yang harus ditanggung pun jauh lebih berat. Hanya saja Eric Kin tidak peduli lagi. Karena hanya dengan begitu dia baru mendapatkan kepercayaan diri, bahwa dirinya memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Tobi Qiu. Di tengah kedua lengan, Reiki yang ditekan menggunakan teknik tanpa nama seketika memancar. Dalam segel bintang, energi abadi mengalir cepat dengan jumlah besar. Di dalam tubuh itu, sebanyak 40 hingga 50 lubang ilahi bercahaya. Hanya dalam sekejap mata, Eric mendapatkan kekuatan terbesar. Tebasan Raja Abadi. Ini saatnya menentukan menang dan kalah. Di tengah dunia yang sunyi, Eric mengangkat pedang dan mengibaskannya. 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Dengan bantuan energi abadi, kali ini Eric Kin berhasil mengeluarkan 20.000 kali tebasan. Satu demi satu cahaya pisau menyilaukan mata hingga membuat orang-orang tidak mampu saling menatap. Eric Kin menyatukan semua energi dan menyalurkannya pada tebasan Raja Abadi itu, hingga pada akhirnya pisau Yu Yang pun terlihat memerah dan sangat panas saat bersentuhan dengan kulit. Ini adalah serangan terkuat yang dimiliki Eric Kin hingga saat ini. Dia tidak menggunakannya di awal karena tahu Tobi Qiu akan menghindar, orang itu tidak akan melawan tebasan Raja Abadi secara langsung. Namun kini, di situasi seperti sekarang, dia tidak akan bisa lari kemanapun. Mati saja, Tobi Qiu. Demi Denowang, demi Rain yang sudah merelakan segalanya, demi Ben yang berjuang mati-matian, dan demi formasi teleportasi di depan mata, demi tempat warisan. Bagaimanapun caranya, dia tidak boleh kalah dalam pertandingan ini. Cahaya pisau keluar dari genggaman, menebas ke arah Tobi Qiu. Diiringi dengan Eric Kin yang merasakan tenaga dalam tubuhnya menghilang begitu saja, dunia itu mulai berguncang. Berturut-turut mengeluarkan ilmu tiada dua, ditambah dengan teknik waktu yang begitu rumit. Meski memiliki energi abadi berjumlah banyak untuk digunakan, Eric Kin tetap saja tidak kuat menahannya. Hanya saja, Eric tetap menggigit lidah hingga luka, berusaha agar tetap sadar demi memperpanjang durasi teknik waktu. Teknik menakutkan macam apa ini?
Jika begitu, bukankah riwayat Derian Yan akan berakhir? Di kejauhan, melihat Erikin menghentikan semua benda, termasuk Tobikyu juga hanya berdiri diam di tempat semula membiarkan Erik mengibaskan cahaya pisau dengan bebas. Norman Yang dan lainnya merasa sangat kaget. Teknik yang dikeluarkan Erik sudah cukup membuatnya bengong, hanya saja tidak seorang pun menyangka, setelah mendominasi dengan begitu kuat, Erik masih memiliki jurus andalan terakhir. Di dalam dunia istimewa berwarna hitam putih itu, Derian yang bagai sebuah patung, mereka tidak mampu merasakan apapun, hanya bisa melihat Erik mengangkat pedang, mengayunkan pedang dan menebas dengan kuat. Saat ini juga, Rain dan Ben memusatkan perhatian dengan panik. Semua orang melupakan pertandingan karena tahu menang dan kalah akan segera ketahuan. Pada tempat yang dituju cahaya pisau, Tobikyu hanya bisa berdiam diri melihat hawa pedang yang sangat arogan itu terus mendekati dirinya. Seketika dia berteriak keras. Kini di bagian luar tubuhnya hanya tersisa energi hitam dengan lebar tidak lebih dari setengah meter. Dan energi hitam itu pun kian menipis dan pudar selapis demi selapis seiring dengan cahaya pisau yang melintas. Bersambung.